ini motor yang udah saya bahas di video sebelumnya. Selamat siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton. Nah, ini adalah motor yang saya servis besar. Perlu saya ulang lagi mungkin yang kemarin belum nonton, bahwa kilometer motor ini itu baru 14.000. Nah, harusnya 14.000 kan nggak perlu servis besar. Namun yang terjadi ini servis besar karena terlanjur rusak. Dan setelah mesin saya buka, memang ini motor memang kilometernya real 14.000 dari kondisi piston yang masih ada teflonnya. Kemudian ini hanya saja memang ada kesalahan di mana filter oli yang tidak pernah diganti, itu aja. Jeroannya gimana itu seperti ini. Nah, untuk video sebelumnya itu dia muncul suara yang seperti ini. Oke, jadi ini proses servis besar CBR 250. Problemnya adalah dia bunyi kidik gitu, dan waktu pertama saya kira itu adalah dari suara tensioner, yang memang umumnya tensioner itu dia mulur ya. Namun ternyata setelah dicek itu adalah karena noken dan holder itu dia kocak. Ini head yang baru, jadi kita beli head baru karena head yang lama itu dia sudah tidak terselamatkan. Nah, ini kita sedang pemrosesan untuk pembersihan ya. Ini lubang inlet maupun outlet sedang kita bersihkan. Nah, di sini saya akan bedakan dengan namanya porting. Kalau porting itu dia kan kita merubah sudut dan ukuran. Kalau servis besar kita hanya membersihkan saja. Jadi ini kan banyak sekali serat-serat karbon kayak gini nih. Nah, itu nanti kita bersihkan. Ini sebenarnya udah tak bersihkan, cuma belum tak lap ya. Ini tangannya masih seperti ini. Apa namanya? Oke, kita coba bersihkan. Nah, ya ini ya. Oke, repotnya tentang pergantian head seperti yang saya posting dari kemarin adalah tidak ada namanya PNP ya. Ini head yang baru dengan noken yang baru, yang in, tapi dia copotan juga. Itu dia tidak lancar jadi ketika ini dipasang seperti ini, kemudian ini diputer, dia itu seret sekali. Nah, ini kita harus mengecilkan dari bagian noken ini sendiri ya. Nokennya jadi harus dikecilin. Prosesnya hampir sama dengan kita ini bikin atau repair dari kruk as yang kena metalnya, hampir sama. Cuma karena size-nya masih bagus, jadi masih aman. Nah, problemnya adalah kalau misalkan noken ini sudah terlalu longgar dengan cam holdernya, jadi udah goyang tek kayak gitu, itu mau nggak mau kalian harus ganti head karena udah nggak bisa diselamatkan. Oke, sebentar saya ambil contoh untuk. Nah, ini adalah head orinya seperti ini ya. Kondisinya seperti ini, jadi bisa kelihatan. Nah, dia kayak gini. Kemudian ini cam holder yang lama seperti ini. Nah, itu kondisi seperti ini. Bagian terparah ada bagian sisi in dia sudah seperti ini.
Ini juga seperti ini, dan ini kalau dimasukin noken ya, dia itu kocak. Jadi goyang kayak gini dia kocak. Jadi naik turun, bukannya kenceng. Nah itu kalau apa, jalan dia bunyi tek 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 tek. Nah dia ada bunyi seperti itu ya. Nah ini mau nggak mau sih kemarin jadi harus ganti. Ini kita ngakalin aja semuanya. Nih udah parah kayak gini, ini udah nggak bisa diselamatkan. Oke, gitu aja. Untuk kondisi head ini orinya seperti ini ya. Dia ada merah itu karena dia pakainya malah turbo. Nah, perlu kalian ketahui, kalian jangan berharap kilometer yang rendah itu menandakan bensinnya bersih atau apa. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Ini kilometernya itu belum ada 20.000, tapi udah kena headnya kayak gini. Jadi ya apa, akhirnya melakukan servis besar. Tadinya rencananya hanya mau ganti rantai keteng. Nah, rantai keteng yang pernah saya posting yang ternyata dia KW ya. Nah, ini malah rantai ketengnya masih bagus, tapi headnya udah seperti ini. Nah, oke, kita lanjut nanti. Untuk hasilnya repair bukan repair, servis besar. Kalau di Chang Bike Shop itu kayak gini ya. Jadi benar-benar semuanya dibelah, baik dari head, crankcase, crook as, piston, itu semuanya dicek. Jadi bahkan sampai level terluar, misalkan ada remnya yang nggak bener, ini nih yang nggak bener, itu kita semua cek. Jadi intinya motor keluar dari kita itu udah nggak ada problem sama sekali. Hanya masalahnya kalau misalkan kita menemukan problem dan si owner tidak mau mengganti, ya itu sudah keputusan dari si owner motor itu. Jadi ya kan nih, Mas ini krukasnya udah kocak gitu, cuma masih bisa dipakai, cuma nanti lama-lama akan menimbulkan kerusakan gitu. Dia bilang misalkan, udah Mas nggak usah diganti, dananya nggak ada, ya udah kita nggak ganti, kayak gitu aja ya. Oke, jadi ini kita udah rangkai, udah hampir selesai ya. Cuma saya mau tes dulu, jadi nggak saya naikkan untuk saya tes. Jadi ini nanti kondisi di bawah saya tes. Biasanya kalau saya servis besar dan mesin dibongkar, yang saya lakukan adalah seperti ini. Jadi oli saya isi, nah kemudian nanti kita tes dengan aki ketika dinamo muter, apakah olinya itu normal dia mau naik ya gitu. Nah ini kalau Pak Ustadz ngisi kayak gini aja. Kenapa? Karena kan nanti dia masih di ini, jadi dari atas itu nggak masalah, karena ujung-ujungnya dia bakal turun juga ya. Ini juga untuk ngetes apakah nokennya nanti sudah bisa dialiri oleh oli atau belum. Oke, kita skip dulu misinya, nanti pas nyala kita tes lagi. Oke, kita tes. Ini setupnya kayak gini ya. Jadi dinamo langsung ke aki. Nah ini kita cari groundnya ini gitu ya. Kita coba tes apakah olinya naik. Oke, olinya mau naik ya. Ini kelihatan. Ini ya, olinya mau naik di sebelah sini. Seperti yang biasa saya bilang, butuh sekitar 13 detik mesin berputar, dia oli baru naik ya. Oke, kita cek lagi.
Nah oke, jadi gitu aja untuk servis besar ya. Servis besar untuk bagian mesin itu yang saya lakuin sama seperti pada umumnya ya, seperti itu: bersihin klep, piston, squeeze, kemudian setting sim, throttle body dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian adalah final checking. Final checkingnya itu apa? Kalau di motor ini yang saya temukan adalah pada bagian pengereman, dimana remnya itu tidak mau pakem. Nah, setelah saya cek untuk rem bagian depan itu karena salah dari kampas rem aja. Kemudian kampas remnya saya edit sedikit dan kalipernya saya servis seperti yang sudah di video saya untuk servis dari kaliper seperti itu. Itu yang satu. Kemudian yang kedua adalah pada bagian switch rem, karena owner tetap kepengen masang switch rem, jadi switch rem belakang saya pasang. Kemudian switch rem saya cek semuanya udah normal, jadi gitu aja. Nah, semoga motor ini awet, semoga tidak ada apa-apa lagi. Gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Stay young, ride fast.